Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah paket ya. Nah, seperti yang kalian lihat di depan saya, ini ada paket dan kita akan mereview raket yang nantinya bakal kita lihat perbandingannya dengan Yonex Arc Saber 11 Pro, rajanya raket kontrol dari brand Yonex. Kalian pasti sudah bisa mengira-ngira raket apa yang bakal kita unboxing ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. Pada video kali ini kita sebatas unboxing dulu, kita lihat spek dan detailnya, dan seperti biasa kita akan melihat untuk berat dan BP realnya seperti apa. Dan nanti kita akan mengira-ngira, kira-kira nanti seperti apa performanya jika dibandingkan dengan Arc Saber 11 Pro. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita unboxing paketnya guys. Oke guys, jadi paketnya sudah kita buka dan ini dia barang yang kita pesan, yaitu Li-Ning Halbertech 9000. Ini adalah raket keluaran terbarunya Li-Ning yang karakternya itu dia bisa dikatakan ya all-round gitu guys ya. Nah, ini kita ambil dulu raketnya, kemudian kita singkirkan boxnya dulu guys. Oke. Nah, sebelum lanjut lihat lebih detail penampakan dari raket ini, kita coba lihat untuk spesifikasi yang ada di raket ini, guys. Oke, ini saya lihat dari salah satu lapak yang ada di marketplace ya. Nah, untuk raket ini ya, Li-Ning Halbertech 9000 ini frame materialnya atau bagian headnya ini, guys, itu menggunakan ultra highly elastic carbon fiber. Shaft materialnya T1100 plus ultra high elastic carbon fiber ya, jadi udah keren banget mestinya. Kemudian pilihan beratnya ada 2, 3U sama 4U ya. Ini saya pesan yang 4U ya, semuanya grip size-nya G5 ya. Untuk max tensionnya 3U bisa sampai 31 lbs, sementara yang 4U 30 lbs ya. Panjang raketnya 675 dan warnanya green dan purple ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya beli totalnya 2,7 ya. Jadi mulai dari 2,5 sampai 2,7 ya. Dan ini sudah kita minta dengan pasang senar ya. Senarnya menggunakan senar Yonex X-Bolt 63 ya, yang seri JP. Tentunya udah keren pastinya ya, karena raketnya keren, harus didukung dengan senar yang keren juga guys ya. Nah, seperti itu guys. Dan kita dapat satu batang raket. Paketannya dengan senar, pasang senar, kemudian ini covernya guys, covernya ini keren juga guys ya. Modelnya model kayak gitu, tapi ini asik banget ya modelnya, bahannya bagus dan tebal guys ya, asik banget. Oke, asik banget ya. Ini kita singkirkan dulu ya, keren juga guys. Ini di dalamnya ada apa nih guys, kok kelihatan tebal. Oh, ini pelindung frame-nya guys ya. Kita pinggirkan dulu di sebelah sini. Oke, dan ini dia Halbertech ya. Halbertech ini dia berimbang ya. Kita perhatikan ini berimbang. Jadi dia sebenarnya kalau dilihat dari tipenya, ini ada tipe power, kemudian speed dan juga kontrol ya. Kalau AX Force ya, power itu dia serinya AX Force, kemudian kalau speed itu Bladek, kemudian kalau yang kontrol itu Halbertech. Jadi sekarang Li-Ning sudah lebih jelas ya untuk menspesifikasikan atau mengkategorikan tipe raket ya. Jadi udah kayak Yonex sama Victor ya. Jadi ada kontrol, power dan juga speed ya. Power Ice Force, kemudian kalau speed Bladek, kalau kontrol itu Halbertech ya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan dengan gaya bermain kalian ya. Dan Halbertech ini dia tipe kontrol. Jadi punya keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan, attack dan defense ya. Oke, seperti ini raketnya ya, kita lihat. Nah, ini warnanya cakep ya guys ya. Ada putihnya, ada hitamnya, tapi yang paling dominan, yang paling bikin khas itu warna hijau ya. Hijaunya ini hijau yang keren sama warna ungu guys. Jadi perpaduannya ini bagus banget ya. Desainnya cakep banget, udah kekinian ya, nggak perlu diragukan lagi ya. Salah satu raket premium dari Li-Ning. Dan tentunya ini bagus guys ya. Nah, model frame-nya seperti ini guys ya. Model frame-nya seperti ini, jumlah grommetnya ada 76 dan ada grommet U42 di bagian bawah, kemudian
cekungan luar frame-nya dia sampai bawah sini guys ya, sampai bawah. Frame shape-nya ini dia ya kayak aerobox gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan, nah di bagian atasnya ini juga ada bumpernya gitu guys, ada bumpernya, jadi ada grommet sambung tentu aja untuk memberikan apa guys ya, ya peningkatan akurasi semacam itu ya. Jadi senar yang ada di bawah bumpernya ini akan lebih stabil ya, untuk memberikan kontrol yang lebih maksimal tentunya ya. Oke, kemudian keterangan yang kita bisa temukan di bagian frame-nya ini ada apa guys, anak panah di bagian atas ini ya. Ini mungkin menandakan ini di tengah ya. Kemudian ada nama serinya di sini Halbertech ya. Kemudian ada namanya overall di bagian sini ya, semoga saya nggak salah baca. Kemudian ada teknologi NHDF Shock Absorption System, semacam teknologi atau fitur yang ada di raket ini. Kemudian di sini ada TB Nano plus T1100, jadi ini semacam materialnya gitu ya guys ya, campurannya ya. Kemudian kita lihat di baliknya, oh di sini juga ada kontrol guys ya. Nah, di sini ada tulisan kontrol, jadi ini untuk menandakan ini adalah raket tipe kontrol ya. Oke, di baliknya kalau kita perhatikan kurang lebih sama aja keterangannya ya. Oke, seperti itu, dan ini memang keren banget ya. Oh, di sini juga ada Dynamic Optimum Frame ya. Dynamic Optimum Frame itu kalau di Yonex itu bisa disebut isometrik. Jadi dia memiliki sweet spot yang sudah kekinian. Jadi lebih lebar daripada sweet spot model dulu raket yang frame-nya masih oval seperti itu ya. Oke, kemudian kita ke bagian T-joint-nya seperti ini, ada logo lining-nya, dan ini kalau kita gerak-gerakan seperti ini, dia bisa berubah warnanya ya. Nah, untuk shaft-nya ini kalau yang saya rasakan, oke, ini cenderung kaku guys ya. Kalau lining kebanyakan memang rata-rata kan ada flex-nya gitu ya, tapi ini terasa kaku. Oke, kalau saya bandingkan dengan Arc Saber 11 Pro, ini lebih kurang lebih hampir sama, tapi yang saya rasakan ini sedikit flex Arc Saber 11 Pro-nya ya. Oke, tapi ya mirip ya, mirip. Jadi kalau Arc Saber 11 Pro ini stiff ya, kalau misalkan disamakan, ini juga bisa disamakan dengan Arc Saber 11 Pro ya, nggak terlalu jauh bedanya ya. Oke, kemudian keterangan yang ada di bagian frame shaft-nya ini kita bisa lihat Halbertech 9000 ya. Kemudian ini ada tulisan Cina, saya nggak tahu. Kemudian ini ada keterangannya SW balance ya. SW itu apa ya guys? Pokoknya itu ya, balance. Kemudian ini ada tulisan kontrol. Kemudian oh di sini ada apa guys ya? Di sini nggak ada keterang. Oh ini mungkin HTV-nya ya guys ya. HTV-nya itu dia atau balance-nya itu dia di tengah ya. Balance-nya itu dia ada di tengah. Tapi ini bacanya gimana guys ya? Saya agak bingung juga ya. Ya seperti itu ya, pokoknya di sini ada diagram tapi saya nggak tahu ini bacanya gimana. Jadi ada kotak, kemudian ada lingkaran, nggak tahu ya ini gimana bacanya. Kemudian ini shaft-nya memiliki diameter 6,6, jadi dia termasuk slim juga ya, dengan dipadukan high modulus slim shaft ya. Oke, kemudian kita bisa lihat apalagi di sini ada ACC Rift-Tech ya, ya semacam teknologi gitu ya. Nanti kalau ketemu keterangannya itu apa maksudnya nanti akan saya tambahkan ya. Tadi saya cari di Lining, websitenya Lining itu nggak ada ya, nggak ada yang menjelaskan ini tuh apa gitu ya. Oke, di bagian shaftnya hanya itu aja guys, kita beralih ke bagian konnya. Nah ini konnya keren banget ya. Ini sebutannya saya nggak tahu ini apa, tapi ini keren banget ya. Saya baru lihat pertama kali model kayak gini. Jadi kalau di Yonex kan ada EB cap gitu ya guys, EB cap plus ya. Kalau ini nggak tahu namanya apa, tapi ini keren banget ya. Modelnya keren. Nah, kita bisa lihat di sini ada nama brandnya, Lining, kemudian ada spesifikasinya 4UG5 dengan tension bisa sampai 30 lbs, kemudian nama brandnya lagi, kemudian di sini ada semacam lingkaran ya. Kalau kita geser-geser seperti ini, itu cahayanya akan mengikuti ya. Nah, kalau yang palsu atau KW, itu dia akan tetap, nggak akan bergerak ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada hologramnya untuk menandakan ini ori ya. Oke, seperti itu, keren. Kemudian ini di bagian handle gripnya ya, G5-nya seperti ini ya. Oke, nggak terlalu besar ya, tidak sebesar Yonex punya G5-nya. Kemudian di sini ada label untuk menunjukkan nama serinya, kemudian beratnya, materialnya, dan sebagainya ya. Made in-nya ini made in China guys. Dan untuk end cap-nya seperti ini ya. Nah, itu untuk penampakan spek dan detail dari raket ini. Sekarang kita akan lihat untuk berat raketnya ya. Nah, ini udah terpasang dengan senar Yonex S-Bolt 63 ya, dengan tarikan 26 lbs, dan ini senarnya
seri JP ya guys ya. Hitting soundnya seperti ini guys. Wih, nyaring banget guys. Nyaring pol ya, garing banget ya. Nyaring cring. Kalau kita bandingkan dengan Arc Saber 11 Pro, ini senarnya S-Bolt 65 kalau nggak salah ya. S-Bolt 65 ya, hitting soundnya seperti ini. Kalian nilai sendiri ya. Kalau menurut saya lebih nyaring yang ini, tapi ini kan baru ya guys ya, jadi lebih ngecring dan lebih tipis juga ya, jadi dia lebih ngecring ya. Oke, kita lihat untuk beratnya jatuh di 87,9, kalau dibulatkan 88. Kita kurangi 3, kalau senar itu ya berkisar 3 sekian gram ya. Jadi kalau dikurangi senar kosongannya kira-kira 85 ya, 85, sekitar 85, 84 sekian, 85 ya. Kita bulatkan aja 85 beratnya ya. Jadi dia 4U akhir, udah masuk 3U awal ya. Nah, sekarang kita lihat BP-nya. Oke, dengan kondisi sudah terpasang senar seperti itu, dan kita lihat udah di tengah. Oke, kita tandai di sini, set, dan untuk BP-nya ada di angka berapa ya? 306. Kalau misalkan dikurangi 10, jadi 296 ya. Kalau secara angka itu masuk agak berat kepala ya. Tapi ini yang saya rasakan ya, dengan kondisi raket sudah terpasang dengan senar, ini terasa ringan guys, terasa ringan ya, terasa ringan, tapi nggak ringan-ringan banget ya. Cuma ini swingnya enak ya, dan HTV-nya nggak terlalu terasa. Ini kan kalau dalam kondisi seperti ini kan 306 ya guys ya, 306, tapi ini nggak terlalu terasa HTV-nya guys ya. Nah, nanti kalau dikasih overgrip, ini pasti nanti jatuhnya ya terasa balance ya. Nah, ditunggu aja guys untuk review pemakaiannya. Jadi untuk video kali ini sekedar itu dulu, kita unboxing, kemudian kita lihat ya untuk penampakan dan detail dari raket ini. Kira-kira apakah raket ini mampu menyaingi, mampu melebihi performa dan melebihi si raja raket kontrol dari Yonex Arc Saber 11 Pro? Ditunggu untuk review pemakaiannya guys ya. Dan nanti tentu aja kita akan mengkomparasikan dengan Yonex Arc Saber 11 Pro. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian ya. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.